saya merangkap menjadi PJ Wali Kota Batu. Jadi yang datang dari luar-luar, selamat datang, selamat menikmati Kota Wisata Batu. Nanti malam agak dingin, yang biasanya di daerahnya agak panas, ya nikmati kedinginan di wilayah Kota Batu. Saya yakin pasti nggak bisa tidur nanti. Iya. Bapak-Ibu sekalian yang saya banggakan, tentunya saya terima kasih kepada bidang PPSMK yang konsisten terhadap bagaimana kita bersama-sama meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan kita, khususnya di bidang SMK atau kejuruan, di mana memang kita dituntut kinerja kita semakin cepat, semakin luas, dan juga tentunya semakin masif terhadap pendidikan itu sendiri yang harus kita berikan kepada anak kita. SMK selalu menjadi tujuan utama di dalam peningkatan kualitas SDM bagi manusia itu sendiri di Jawa Timur maupun lingkungan kita, di mana saat ini kita ketahui bersama, sampai dengan saat ini tujuan anak-anak kita yang ingin melanjutkan hidupnya sebagai bagian dari peningkatan ekonomi mereka, itu mereka tujuannya ke SMK. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengar tadi laporan yang disampaikan bahwa banyak sekali lulusan kita yang merasa mereka belum memiliki apa-apa, belum memiliki kompetensi yang diharapkan di dunia kerja, dunia industri, dan dunia usaha. Kenapa ini terjadi? Karena bagi mereka 3 tahun yang mereka alami, 3 tahun yang mereka jalani pendidikan itu, hampir 20% saja yang mereka bisa serap. Selebihnya mereka harus beradaptasi dengan lingkungannya mereka sendiri. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kenapa kurikulum ini termasuk bagaimana metode pembelajaran yang kita harapkan nanti ke depan bisa mencapai harapan dan keinginan kita bersama agar lulusan SMK ini bisa berkompetitif di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Maka salah satunya adalah strategi kita di dalam pengelolaan pendidikan itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, saya sering mendengungkan di setiap saya pertemuan dengan para guru dan tenaga pendidikan kita. Kita ini punya ilmu, punya pendidikan, bahkan kita ini pendidikan strata kita itu sampai S3. Saya nggak tahu kalau di ruangan ini ada yang nggak sampai S3. Tapi Bapak Ibu sekalian, itu tidak menjamin bahwa pendidikan yang semakin tinggi yang kita miliki itu menunjukkan kualitas kita di dalam memberikan pengajaran bagi anak-anak kita. Itu belum tentu. Masih banyak dari kita tinggi ilmunya, tinggi stratanya, tapi pada saat kita memberikan ilmu kepada anak didik kita tidak nyampe. Kenapa saya katakan tidak sampai Bapak Ibu sekalian? Karena kita tidak pernah melihat siapa yang kita hadapi, generasi apa yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu sekalian, generasi yang kita hadapi sekarang ini adalah generasi Z, di mana mereka itu sudah cerdas, sudah pintar, dan mereka menerima segala informasi dimanapun mereka terima, termasuk di gadget mereka. Itu kualitasnya mereka sudah sangat mumpuni dibandingkan kita sebagai guru. Kenapa saya katakan sudah mumpuni? Karena mereka itu menyerap ilmu dari berbagai macam informasi. Kelemahannya generasi Z itu Bapak Ibu sekalian, mereka tidak bisa memilah mana yang positif, mana yang negatif, mana yang benar, mana yang tidak benar. Jadi otaknya itu menerima semua informasi dan cepat menerimanya. Bahkan mereka bisa menangkap dengan cepat. Beda dengan kita, karena kita dulu kan makan tempe, tahu, kalau mereka enggak. Semua dimakan, jadi semua masuk. Begitu semua mereka masuk, mereka akan mempertanyakan, apa sih yang diajari guru saya ini? Kok nggak nyambung? Generasi sekarang yang saya pegang, yang saya baca di dunia digital, kok nggak sama dengan apa yang disampaikan guru saya? Nggak kompetitif dengan dunia digital saat ini. Maka Bapak Ibu sekalian, kenapa pemerintah membuat program bagaimana memerdekakan pembelajaran itu sendiri, bagaimana memberikan keleluasan kepada Bapak Ibu sekalian
memberikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang ada, berdasarkan kompetensi ada, termasuk kejuruan yang ada, supaya anak-anak kita lebih mudah menerimanya. Itu yang dimaksud oleh pemerintah. Nah, kita ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau saya katakan, termasuk saya, kita gagal gaptek. Gagal sekali. Jadi begitu perubahan di era 5.0, kita tidak cepat beradaptasi. Iya, kan Bapak Ibu sekalian ini pegang gadget cuma pakai WhatsApp. Iya, ada yang pakai IG cuma untuk dia sendiri tuh. Ada yang pakai TikTok hanya jualan aja. Tapi selebihnya nggak bisa kita menggunakan aplikasi yang bisa membantu kita di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kalau kita ditanya siswa kita jawabnya bak big-buk. Kenapa? Karena nggak mampu kita. Mereka terlalu menguasai dengan medannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin lulusan kita bisa bersiap-siap betul menghadapi kompetisi nasional, termasuk bagaimana mereka berhadapan dengan dunia kerja dan industri yang sangat berubah cepatnya, maka Bapak Ibu sekalian harus mengupgrade dirinya. Gak bisa Bapak Ibu sekalian kalau kita tidak mengupgrade, ketinggalan jauh kita. Nah, di sini ada beberapa pesan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana di era digital saat ini Bapak Ibu sekalian harus bisa beradaptasi dengan teknologi. Termasuk bukan hanya teknologi, Bapak Ibu sekalian harus bisa menguasai siswa kita. Yang tadi saya sampaikan, zamannya sudah berubah. Maka kuasai mereka, dalami mereka, lihat mereka apa yang mereka lakukan. Setelah itu Bapak Ibu sekalian harus bikin kolaborasi, tidak bisa berdiri sendiri. Kalau di dalam satu institusi kita, satuan pendidikan, ada guru yang potensial, jangan dicemburui, diajak diskusi supaya Bapak Ibu sekalian juga ikut berkembang. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak Bapak Ibu sekalian, kita terhambat dengan teknologi. Yakin Bapak Ibu sekalian, teknologi itu akan mematikan pikiran Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti teknologi itu sendiri, maka Bapak Ibu sekalian akan nyaman dengan posisi Bapak Ibu sekalian. Nah, apa Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kita lihat dari teknologi itu? Sekarang Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa ini, tinggal diketik saja. Bapak Ibu sekalian sudah tahu apa solusinya. Bahkan Bapak Ibu sekalian tidak terbiasa membuat soal pun, itu sudah ada aplikasi yang memudahkan Bapak Ibu sekalian membuat soal. Bahkan memotret saja soal-soal yang susah itu bisa dijawab oleh handphone sekarang ini, dengan gadget sekarang ini. Nah, apa yang tidak sulit sekarang? Yang tidak bisa dipecahkan sekarang? Tidak ada Bapak Ibu sekalian, semua bisa. Cuman Bapak Ibu sekalian, kalau kita bersama-sama ini, kalau kita sudah menatap diri kita dan merasa diri kita adalah bagian dari mereka, maka waktunya kita harus mengupgrade diri. Jadi bukan hanya cerdas, pintar, tapi kreatif, inovatif adalah bagian kunci kita untuk menguatkan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau menemukan siswa kita yang cerdas, yang pintar, ajak mereka kolaborasi, ajak mereka diskusi. Karena Bapak Ibu sekalian bukan sebagai guru saja, tapi Bapak Ibu sekalian juga sebagai pendamping mereka dan fasilitator buat mereka. Nah, kalau itu dilakukan Bapak Ibu sekalian, insya Allah tuntas tugas kita sebagai pengajar, sebagai pendamping, dan sebagai fasilitator buat anak-anak kita. Apalagi di sekolah kejuruan Bapak Ibu sekalian. Saya ini sudah keliling berapa sekolah. Tadi pagi juga saya keliling ke salah satu sekolah SMK kita di Kota Malang. Banyak strategi yang dilakukan. Saya senang ada sekolah-sekolah yang kreatif dan inovatif. Dia tidak berhenti pada satu sisi bahwa dia sudah berhasil, tidak itu saja. Dia cari keberhasilan-keberhasilan lain agar sekolahnya bisa jadi peminat kepada orang tua dan siswa untuk masuk di dalamnya. Dia bikin strategi-strategi khusus bagaimana seluruh kejuruan, tidak hanya salah satu dua kejuruan saja yang mereka andalkan sebagai bagian dari pengembangan kompetensi yang dimiliki siswanya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya berharap kita tidak larut dalam rutinitas. Ya, saya selalu mengingatkan kepada kita semua, termasuk diri saya.
Jangan pernah larut dengan rutinitas. Kalau kita larut dengan rutinitas, Bapak Ibu sekalian, yang namanya mengupgrade diri, mengupdate diri, belajar, itu agak sulit kita lakukan, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan rutinitas. Bapak bisa bayangkan ya, kalau hari ini yang kita lakukan sama dengan besok, berarti Bapak Ibu sekalian tidak punya nilai apapun, baik di mata siswanya maupun dengan diri sendiri, pasti akan merasa rugi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ini merangkap Kepala Dinas Pendidikan dan juga menjadi PJ Wali Kota Batu. Tiap hari saya mengupgrade diri saya. Kalau saya sudah lakukan hari ini, maka ke depan atau besok saya harus melakukan yang berbeda dan harus lebih baik. Dan itu terus saya lakukan. Kenapa? Kalau saya melakukan rutinitas, maka pasti saya juga akan bosan. Dan akhirnya kalau bosan, akhirnya tidak akan tercapai apapun yang saya bisa hasilkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apalagi sebagai guru kita, pendidik kita, orang tua kita, bagi siswa kita, harus melakukan itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, momen ini adalah momen yang tepat. Entah kalau Bapak Ibu sekalian nanti menganggap bahwa suatu forum ini nanti ada hasilnya buat Bapak Ibu sekalian, tapi minimal Bapak Ibu sekalian dipertemukan dengan orang-orang yang berbeda. Dari berbagai latar belakang kabupaten kota yang berbeda, dengan SMK yang berbeda, diskusi banyak. Tukar informasi lebih banyak, bagus. Jangan pernah malu untuk bertanya. Kalau kita ada kekurangan, bukan berarti kita merasa kurang terus, tapi waktunya kita mengupgrade diri kita, menutupi kekurangan kita dengan belajar dan mencari informasi lebih banyak lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dan saya berharap bahwa momentum-momentum besar kita di era digitalisasi harus ditangkap dengan cepat oleh Bapak Ibu sekalian. Tidak ada lagi waktunya kita untuk santai melihat situasi dan kondisi, tidak bisa. Kapan anak-anak kita melihat bahwa guru saya tidak mampu, guru saya tidak menguasai, guru saya tidak bisa mengetahui dengan kondisi yang dimiliki siswanya, maka Bapak Ibu sekalian pasti tidak akan dianggap oleh siswanya. Yakin saya, yakinnya saya. Ya, itu yakin. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa memahami kondisi saat ini yang harus Bapak Ibu sekalian lakukan. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, sebagai pesan saya, tentunya saya berharap jenengan semua harus menjadi inspirasi buat siapapun, termasuk siswa kita. Kalau jadi guru itu selalu menjadi teladan. Ya, kalau menjadi guru itu selalu menjadi teladan. Kalau teladan itu berarti contoh yang baik, bukan contoh yang buruk. Nah, Bapak Ibu sekalian, tolong kalau kita ingin anak-anak kita baik, anak-anak kita ingin sukses, maka pasti cerminnya di Bapak Ibu sekalian. Setengah hari mereka itu melihatnya kepada Bapak Ibu sekalian. Setengah harinya lagi adalah lingkungan mereka. Jadi baik buruknya anak-anak kita adalah tanggung jawab kita. Jadi kalau anak-anak kita sukses, berarti Bapak Ibu sekalian yang mendapatkan pahalanya. Tapi kalau anak-anak kita tidak sukses, jangan anggap bahwa itu pilihan mereka, bukan. Tapi karena cermin yang mereka lihat yang ada di lingkungan mereka, termasuk Bapak Ibu guru. Jadi selalulah menjadi inspirasi buat mereka, selalulah menjadi teladan buat mereka, supaya mereka bisa berhasil, sukses untuk masa depannya. Dan Bapak Ibu sekalian, saya punya bahasa buat Bapak Ibu sekalian. Guru yang sukses membutuhkan dedikasi dan kerja keras, termasuk kecerdasan, sehingga menghasilkan siswa yang sukses dan menjadi pribadi yang berkarakter. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya minta Bapak Ibu sekalian bisa mewujudkan ini. Terakhir dari saya, orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tapi guru yang bermutu bisa melahirkan ribuan orang hebat. Ini Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan implementasi kurikulum Merdeka. Manfaatkan waktu yang semaksimal mungkin. Saya tidak mengajarkan Bapak Ibu sekalian di dalam forum ini serius sekali, tidak juga. Makanya kenapa Bu Ani bikin di Batu, supaya Bapak Ibu sekalian serius tapi santai, ya. Jadi ada waktunya Bapak Ibu sekalian mencerna beberapa materi yang perlu dikembangkan, didiskusikan bersama,
Kalau ada yang perlu ditanyakan, ditanyakan. Nah, kalau waktunya istirahat, ya boleh jalan-jalan, boleh meluangkan waktu, ya biar ekonominya Kota Batu juga naik. Promosi. Mantap. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan implementasi kurikulum Merdeka SMK tahun 2024 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.